Worldwide. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sehat. Selamat sore kami ucapkan kepada para penonton dan follower live Instagram RSUP Sanglah Denpasar. Selamat datang dalam acara Direktur Menyapa. Acara Direktur Menyapa merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 2 bulan untuk memberikan umpan balik terhadap keluhan pelanggan, pasien, dan keluarga pasien yang disampaikan baik secara langsung, tidak langsung, maupun melalui sosial media. Semeton sehat yang berbahagia, dalam beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Suci Nyepi tahun baru Saka 1943. Dan kita tahu bersama bahwa umat Hindu di Bali merayakannya dengan melaksanakan Catur Brata Penyepian, yaitu amati geni disimbolkan dengan tidak menyalakan api, amati karya tidak bekerja, amati lelungan tidak bepergian, dan amati lelamuan yang artinya tanpa hiburan. Masyarakat tentu bertanya-tanya, karena Hari Nyepi merupakan hari libur nasional. Artinya, institusi pemerintah, swasta akan tutup pada saat itu. Tapi kalau saya sakit, apakah saya masih boleh berobat ke rumah sakit? Ke rumah sakit Sanglah? Nah, untuk menjawab hal tersebut, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Direktur Utama RSUP Sanglah Denpasar, Bapak Dr. Iwayan Sudana Menkes, untuk menyapa semeton sehat semua dan memberikan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan kesiapan RSUP Sanglah dalam Hari Suci Nyepi. Bapak Direktur, apa kabar Pak? Ya baik, sehat. Sehat sanggih? Ya, baik. Bapak Direktur, kami telah mengkompilasi beberapa pertanyaan dari pelanggan-pelanggan kita, baik pasien maupun keluarga pasien. Terutama terkait dengan kalau saya nanti sakit pada hari Nyepi, tentu tujuannya pasti ke instalasi gawat darurat Pak. Mungkin Bapak bisa memberikan penjelasan kira-kira IGD kita sudah sesiap apa sih? Silakan Pak. Ya, betul Bu Dokter. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan, oh ya sebelumnya Om Swastiastu kepada follower Instagram Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dan lainnya. Seperti tadi sudah disampaikan, kita rutin ya setiap tahunnya itu merayakan Hari Nyepi di Bali, khususnya untuk umat Hindu, dengan melakukan Catur Brata Penyepian. Saya kira itu sudah rutin, sudah biasa kita lakukan. Semua kegiatan tadi disampaikan berhenti kan. Nah, tapi rumah sakit, khususnya Rumah Sakit Sanglah tentunya tidak bisa berhenti, karena kita melayani masyarakat, melayani pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang tidak bisa ditunda. Itu yang poin yang penting. Nah, ibaratnya kalau saya itu ibaratnya kalau dalam tubuh kita itu, kita rumah sakit itu sebagai jantung. Jadi yang fungsinya memompa darah setiap saat 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 365 hari setahun. Jadi terus menerus. Nah, ini yang saya katakan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah tentunya tetap harus siap melayani, harus siap bekerja. Sebenarnya kita sudah rutin ini ya. Jadi dengan kekuatan kita memiliki karyawan sejumlah 2.874, itu diantaranya 365 itu adalah dokter spesialis, subspesialis, 1.185 perawat dan lain sebagainya. Jadi saya kira dari segi SDM sangat cukup, kita bisa atur sehingga di hari raya Nyepi itu siap kita ya melayani. Nah, kami perkirakan sekitar 165 orang pada hari Nyepinya itu kita siapkan, siap melayani masyarakat yang membutuhkan. Nah, dengan demikian saya kira tidak ada kekhawatiran bagi masyarakat yang sewaktu-waktu tentunya membutuhkan pelayanan kesehatan di saat hari Nyepi yang tadi tentunya hampir semuanya tidak melakukan kegiatan kecuali rumah sakit. Siap kita. Siap, baik Pak. Jadi 165 orang yang Bapak sampaikan tadi itu sudah lengkap semua ya Pak ya? Ya betul. Mulai dari perawatnya, dokter spesialisnya, petugas-petugas penunjang lainnya juga ya Pak ya? Kita di Sanglah ini kan rumah sakit
pusat rujukan ya. Dari 165 itu tentunya termasuk dokter spesialis, subspesialisnya juga ada yang onsite, ada yang jaga, terutama bidang-bidang yang besar ya, penyakit dalam, kemudian kebidanan, penyakit bedah, anak, kemudian kalau ada yang operasi tentunya dokter spesialis anestesi, kemudian kalau perlu foto kan perlu di ronsen itu dokter radiologi, semua itu siap ada di rumah sakit untuk jaga pada saat ini. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir Pak ya? Tidak perlu khawatir. Jadi karena sudah sangat lengkap Pak ya. Baik, terima kasih Pak Dirut untuk informasinya itu. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya. Jadi kita sudah sangat siap dengan SDM kita. Nah, selain SDM Pak, tentu nanti di saat Hari Raya Nyepi kita juga membutuhkan asupan Pak ya. Asupan. Jadi nanti makannya pasien gimana ya, kan nggak boleh masak tuh, kan ada amati geni, boleh nggak sih kalau misalnya nanti di hari Nyepi kita dimasakin oleh rumah sakit atau seperti apa? Dan tadi Bapak bilang kita punya 165 staf kita yang bertugas Pak, nanti makannya siapa yang buatin gitu ya Pak ya? Gitu. Ya betul, jadi ini spesifik ya untuk di rumah sakit itu. Pasien itu yang menginap di rumah sakit itu kan mereka adalah yang sakit ya. Nah dalam sakit itu tidak hanya obat ya, tapi dibutuhkan untuk menunjang stamina-nya itu tentunya untuk supaya kondisi tubuh pasien itu stamina-nya bagus. Itu tentunya asupan gizi itu juga perlu gitu, sehingga ada pengaturan kan. Tentunya menu pasien masing-masing seperti apa. Tapi secara umum saya sampaikan tentunya untuk persiapan gizi itu tentunya sudah kita siapkan juga. Sebagai salah satu contoh kemarin kita sudah cek gitu untuk gizi itu bahannya itu kan gizi itu kan dari bahan ya. Bahannya itu kita sudah siapkan yang mentah, karena kalau yang basah itu ya, yang basah itu kan tidak bisa disimpan lama-lama. Itu kita persiapkan simpan untuk 2 hari pada hari Nyepi dan ngembak geni itu. Nyepi besoknya kan ngembak geni itu kita siapkan. Untuk yang kering itu bahan-bahan yang kering untuk isi makanan yang kering itu kita siapkan untuk 5 hari. Jadi sangat tenaga ahli gizi kita sangat cukup untuk mengolah bahan yang kita siapkan itu untuk dijadikan menu gizi untuk menunjang stamina pasien. Nah, yang kita berikan nanti itu kan 1 pasien, kedua karyawan yang bertugas kan itu tugas berat sekali. 105 orang ya Pak? Iya, 165 kali mereka kan 3 kali dapat. 3 shift Pak ya? Ya, jadi pagi dapat, siang dapat, malam dapat ya. Demikian juga snacknya. Nah, untuk pasien juga demikian. Jadi diberi sesuai dengan tentunya anjuran dokter ya. Tidak sama menunya itu ada kebutuhan nutrisi Pak ya. Nutrisinya, kebutuhan nutrisinya betul. Nah, demikian juga karyawan yang jaga tadi saya sampaikan itu disiapkan. Nah, petugas gizinya sendiri juga tentunya kan disiapkan itu. Termasuk jumlah tenaga sudah kita siapkan semua itu. Di hari Nyepi misalnya untuk tanggal 13 Maret itu sebelum Nyepi itu ada 33 orang yang mempersiapkan bahan makanan. Nah itu, kemudian di hari Nyepi itu lebih lagi 53 orang, jadi tidak tanggung-tanggung supaya betul-betul terpenuhi tadi asupan gizi pasien, termasuk juga menjaga stamina petugas kita yang jaga itu 24 jam kan itu. Saya kira siap itu juga. Baik, luar biasa ya Pak ya. Ternyata Mas Krisna sudah cukup siap ya. Siap. Karena gizi memang bagian yang amat sangat penting ya Pak ya dalam pelayanan. Betul. Nah, dalam pelayanan sendiri selain gizi sebagai penunjang asupan pasien tadi, ada kebutuhan lain Pak di pelayanan penunjang gitu ya. Yang paling penting kan tentu obat seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium misalnya kan kita membutuhkan reagen-reagen juga Pak, gitu ya. Nah, selain itu juga ada oksigen Pak. Ada oksigen, kemudian juga ada kebutuhan darah juga nanti untuk pasien-pasien. Barangkali Bapak bisa memberikan ulasan lebih mendetail lagi Pak, supaya masyarakat lebih merasa percaya nih Rumah Sakit Sanglah ini benar-benar siap nih, gitu Pak. Silakan Pak. Ya, jadi saya kira betul ya, ini pintar sekali nanyanya ini terus nelusuri gitu ya, sampai betul-betul detail gitu. Ya ini yang penting, yang bagus justru, sehingga kita betul-betul siap, sehingga masyarakat tidak perlu cemas, khawatir, dan semuanya bisa berjalan dengan baik ya, lancar gitu.
Betul, jadi pelayanan kesehatan itu khususnya pelayanan di rumah sakit itu faktornya kan ada kesiapan SDM-nya tadi kita sudah ulas ya. Kemudian termasuk ada kesiapan bagaimana gizinya kan, penunjang. Nah, jangan lupa jadi penunjang seperti termasuk peralatannya, Bu Dokter. Jadi peralatannya. Jadi termasuk tadi penunjang seperti ada oksigen, ada gas medis, ada obat, ada bahan medis paketnya itu, iya, konsumabalnya itu semua. Nah, itu semuanya kita siapkan. Jadi untuk obat farmasi dengan sekitar 14 orang yang kita siagakan itu kita bagi. Jadi depo pusatnya itu ada di namanya depo sentral. Itu menyimpan sebenarnya untuk sekian hari, sekian bulan di sana. Nah, tapi ini kan luas ya, rumah sakit Sanglah ini. Rumah sakitnya luas, Pak. Nah, jadi masing-masing ada lagi di depo di IGD. Nah, di Nyepi itu kemungkinan nanti kan yang banyak beraktivitas di IGD ya. Betul, Pak. Kalau yang di ruangan kan sudah rutin ya. Nah, di IGD. Sehingga di IGD pun ada depo. Nah, depo IGD, kemudian depo di Wing Amerta. Kemudian ada juga kasus-kasus yang perlu dioperasi. Nah, di sana juga ada depo. Jadi sehingga siap kalau ada pasien operasi, deponya siap, artinya bahan yang dibutuhkan itu siap gitu. Depo di IGD-nya satu, kemudian depo di OK Wing satu. Jadi siap semua. Jadi masing-masing juga ada petugasnya yang tadi saya sudah sampaikan, ada 14 orang. Di sentral yang paling banyak karena di sana kan pusat aktivitas untuk kebutuhan obat dan habis pakai itu ada sekitar 8 orang gitu. Nah, yang lain-lain ada 1 orang, ada 2 orang, ada 3 orang. Kemudian gas medis, kemudian oksigen itu kita sudah siapkan. Nanti pada tanggal 13 sehari sebelum Nyepi itu kita isi. Nah, itu petugas ngecek itu diisi full itu. Nah, diisi full itu sehingga sama sekali tidak ada kekhawatiran akan habis. Kehabisan oksigen, kehabisan gas medis tabung itu. Jadi untuk tanggal 14, 15 dipastikan itu aman gitu. Karena kita isinya, kita kontrol, kemudian kita penuhkan pada tanggal 13 itu. Saya kira itu yang berarti mantap ya Pak persiapannya. Seperti tadi Bapak sampaikan tanggal 13 itu kita sudah prepare ya Pak ya. Karena kan kita berpikir tuh Pak, kalau tanggal 14 yang nggak ada, tidak bisa ada yang ngirim Pak. Tidak ada bisa ngirim karena tidak boleh ada masuk ya kendaraan ke Bali. Dan itu kan dari luar itu kan pengirimannya. Itu kita sudah siapkan. Dan satu lagi Pak mungkin perlu disampaikan juga ke masyarakat, karena di masa pandemi ini kan kita masih harus terus bergulat dengan COVID-19 Pak. Nah, bagaimana pelayanan COVID-19 ini atau mungkin yang sebelumnya kita sebut dengan posko COVID gitu Pak ya, yang kita buka di belakang, apakah ada perubahan dari yang sebelumnya ataukah masih sama Pak? Oh iya betul. Jadi pelayanan poliklinik kita banyak sekali itu, termasuk salah satunya sekarang ada poliklinik COVID-19 yang ada di ruang Nusa Indah sebelahnya itu ya. Itu biasanya setiap hari itu buka dari jam 7.30 pagi sampai jam 19.30 malam. Nah, khusus hari Nyepi itu memang kita tutup ya untuk poskonya Pak ya, posko COVID-nya itu tanggal 14 yaitu tutup. Jadi, termasuk ini saat kita mensosialisasikan kan, artinya menyampaikan ke masyarakat nanti kalau urusan COVID yang artinya tidak ada emergensi ya, itu tentunya jangan tanggal 14 ke sini gitu ya, karena tutup. Tapi sebelum itu buka, jadi sampai tanggal 13-nya itu tetap buka seperti biasa ya. Kemudian tentunya setelah hari Minggu itu hari Senin ya. Senin itu tanggal 15 buka seperti biasa. Jadi walaupun tanggal 15 kalau di Bali fakultatif ya. Iya betul. Nah, tapi kita untuk posko COVID-nya kita buka ya Pak? Kita buka karena sudah selesai melakukan catur berata penelitian. Baik. Jadi mungkin jangan lupa ya untuk masyarakat semua, untuk posko COVID sendiri tanggal 13 itu tetap buka dan juga tanggal 15-nya juga buka seperti biasa. Yang tutup hanya di tanggal 14 saja. Betul. Karena memang kasus-kasus yang datang ke posko COVID seharusnya kan bukan yang emergensi ya Pak ya. Yang emergensi nanti tetap bisa lewat instalasi gawat darurat. Jadi yang namanya emergensi, kasus-kasus darurat, apapun itu kasusnya, tidak hanya COVID, itu tetap bisa. Karena namanya emergensi ya. Betul Pak. Ya.
Baik, selanjutnya Pak, ada beberapa pertanyaan ya dari sosial media ini Pak. Dari sosial media itu ada pertanyaan dari Bapak Surya Oke di Karangasem, yaitu tentang pelayanan hemodialisa. Kalau pelayanan hemodialisa itu kan dia ada yang reguler Pak ya, ada yang memang pasien sudah dijadwalkan, memang harus misalnya hadirnya setiap 2 minggu seperti itu. Tapi ada juga pasien yang membutuhkan cuci darah atau hemodialisa itu sito atau emergensi karena keadaan penyakitnya. Nah itu di saat hari suci Nyepi ini seperti apa Pak? Oh iya, ya ini sama ya dengan tadi yang pelayanan posko COVID ya. Saya tadi sampaikan kalau itu urusannya dalam kasusnya emergensi itu kita layani. Jadi begitu misalnya yang cuci darah itu memang darurat harus melakukan cuci darah, itu tetap kita layani pada hari Nyepi. Tapi kalau yang reguler, jadi tidak ada keluhan, artinya biasa-biasa saja, itu tanggal 14 itu tentunya kita tutup ya, tidak melakukan aktivitas cuci darah itu. Tanggal 14 ya Nyepi. Kemudian yang reguler kalau tanggal sebelum itu kan tanggal 13, ini sama dengan posko COVID. Buka seperti biasa. Kemudian seharinya besoknya tanggal 15 yang reguler juga kita melayani. Gitu. Oh baik Pak, berarti kalau ada yang dijadwalkan di tanggal 14 mereka boleh maju sehari atau mundur sehari gitu ya Pak ya. Jadi supaya kebutuhan untuk cuci darahnya tetap terakomodir ya Pak ya. Baik. Kecuali dia darurat gitu kan. Kalau darurat ada keluhan itu ya kita juga siapkan. Baik. Baik Pak, satu pertanyaan lagi dari Ibu Mariani yang berlokasi di Gatsu dan Pasar. Pertanyaannya, bagaimana pelayanan BPJS selama Nyepi, Pak? BPJS selama Nyepi, ya prinsipnya sama ya. Jadi BPJS itu kan istilahnya yang mengcover biayanya ya dengan menggunakan asuransi yang di cover oleh BPJS. Artinya ketika pertanyaannya menyangkut pelayanan itu kembali kepada kasusnya. Nah, ketika kasusnya itu adalah emergensi, tentunya kita pasti layani. Kita layani di IGD. Nah, pertanyaannya kan kita kan menggunakan kartu, ada persyaratan administrasi oleh BPJS. Bagaimana kita bisa menguruskan itu pertanyaannya. Nah, itu yang bisa ditunda pengurusannya kan di sana 3 kali 24 hari kerja. 3 kali 24 jam hari kerja. Nah, silakan besoknya dan seterusnya 3 kali 24 jam hari kerja itu diurus. Tapi kasusnya pasti kita tangani ketika itu emergensi itu ya. Baik. Satu lagi Pak, ada pertanyaan tentang kesiapan Rumah Sakit Sanglah dalam hal pemenuhan darah Pak. Oh darah. Jadi kan takutnya nanti ada perdarahan seperti itu Pak ya. Karena saya pengalaman dulu Pak jaga di UGD, ternyata hari Nyepi itu ada yang naik pohon kelapa terus jatuh Pak. Ini yang ada operasi dan membutuhkan darah. Betul. Jadi kan gambaran bayangan kita kan Nyepi kan tidak ada aktivitas tadi ya. Betul. Itu tapi ternyata kasusnya dari tahun ke tahun itu ada yang kecelakaan ya. Termasuk jatuh gitu, termasuk patah tulang juga ada juga gitu. Sehingga tadi kan mempersiapkan dokter ahli bedah, mempersiapkan anestesi. Nah, termasuk kebutuhan darah, karena ini kaitannya misalnya dengan melakukan operasi butuh darah, itu kita siap. Kita siap UTD itu unit transfusi darah itu 24 jam pada saat Nyepi kita siap, karena itu kebutuhan yang juga sifatnya emergensi biasanya. Begitu ada kasus yang dilakukan operasi atau tadi yang luka berdarah sampai darahnya banyak yang keluar, kehabisan darah, itu kan harus cepat ada dibutuhkan darah. Itu kita 24 jam. Kita mensiagakan 4 tenaga di sana pada hari Nyepi. Nah, di samping nanti backupnya kan kita Rumah Sakit Sanglah sendiri punya unit transfusi darah. Kemudian di Sanglah ini PMI itu juga masih ada di sini berkantor. Nah, sehingga sekaligus PMI itu sebagai backup. Jadi sangat aman untuk kebutuhan darah. Termasuk saat ini kita sudah mulai stok. Jadi kebutuhan kita stok untuk golongan darah A, B, AB, O. Jadi kita mulai stok gitu. Jadi perhitungan saya itu cukup nanti sudah. Kita kan punya data naik turun kebutuhan darah itu. Itu perkiraan kami kita siapkan cukup. Jadi jangan khawatir ya, darah juga tersedia di sini gitu ya. Nah, satu lagi Pak, ada pertanyaan dari Ibu Indi yang berlokasi di Kapal Badung. Pertanyaannya begini Pak, bagaimana pelayanan internet di RSUP Sanglah selama Nyepi? Nah, ini yang memang
ini walaupun tidak langsung ya, tapi berpengaruh juga terhadap layanan. Jadi kita sudah mendapat informasi dari Kepala Diskominfo Provinsi Bali. Nanti pada saat nyepi itu yang namanya jaringan internet dengan data seluler itu akan mati informasinya. Nah, ini harus tentunya masyarakat juga mengantisipasi itu. Nah, cuman kita pastikan untuk WiFi itu dan sistem informasi rumah sakit kita SIMAS, Pak, ya? SIMAS kita jalan. Jadi masyarakat bisa mengakses itu, melihat perkembangan data pasien di rumah sakit, termasuk sistem kita punya namanya Sisruto, sistem informasi terintegrasi rumah sakit itu di sana termasuk Siranap. Jadi sistem informasi rawat inap di sana kita bisa melihat data tempat tidur pasien dan seterusnya yang terisi, yang kosong itu hidup. Gitu. Sehingga tentunya saya kira dukungan itu memudahkan masyarakat untuk mendapat informasi yang dikaitkan dengan tadi informasi dari Kepala Dinas Kominfo. Nah, kemudian bahkan untuk wifi-nya ini disiapkan gratis pada itu di IGD, di PJT, kemudian di Wing Amrita. Nah, ada di sana. Jadi tapi jangan boleh pakai ya, Pak? Ya, tapi jangan berbondong-bondong ke sini untuk nyepi supaya bisa. Nanti ditangkap Pak sama pecalang. Nanti ditangkap sama satpam, sama pecalang. Kita kerjasama dengan pecalang di daerah sini. Iya, itu kita kerjasama karena juga untuk supaya semuanya bisa jalan kan, dari jatuh berata penyepian jalan dengan baik. Kemudian pelayanan yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Sanglah berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Baik, berarti kalau seperti itu ini terkait dengan pelayanan ambulan ya Pak ya? Karena kan kita Rumah Sakit Sanglah tidak hanya menerima pasien yang jalan kaki ke tempat kita Pak. Betul. Karena nanti ada rujukan juga seperti tadi Bapak sampaikan tentang ada Sisrute, sistem rujukan terintegrasi. Jadi sangat mungkin nanti kita menerima pasien dari rumah sakit daerah juga kan Pak di hari nyepi ini ke. Betul. Iya, termasuk ambulan ya kita siapkan. Jadi kita mempersiapkan satu tim yang mobile nanti, artinya mobil ambulannya sendiri kita siapkan satu, kemudian mobil kan tidak bisa bergerak sendiri ya. Kalau bergerak sendiri dia malah lari semua. Lari, Pak. Ya, jadi ada sopirnya, kemudian tentunya ada perawatnya, kemudian tentunya isinya, jadi obat-obatan dan sebagainya itu yang kita persiapkan. Maaf, itu cukup untuk 10 kali dia jalan bolak-balik itu. Jadi itu kita siapkan, itu yang 10 kali itu yang ada di dalam mobilnya ada. Nanti kalau misalnya lebih dari itu, kan tadi ada depo-depo itu. Nah, kita ambil lagi gitu. Nah, itu tim itu 24 jam. Silakan yang kalau butuh misalnya kan butuh bahasa Indonesia gitu. Kalau dibutuhkan itu kontak kita sudah siapkan tim itu bisa. Kalau yang mudah jadi itu pasti cepat itu di 226363. Iya, 226363. Itu 0361 226363. Tolong dicatat ya. Bisa itu langsung. Termasuk informasi apa saja itu kita siapkan. Oke, baik. Berarti selain kita menerima pasien rujukan, masyarakat kalau membutuhkan ambulan juga bisa mengontak RSUD Sanglah melalui nomor yang tadi Bapak sampaikan 0361 226363. Karena kita juga sudah kerjasama dengan pecalang ya Pak yang Bapak sampaikan tadi, jadi nggak ada masalah, nggak ada yang di stop nanti ambulannya gitu ya Pak ya. Karena Pak, jadi kita juga tertib. Jadi kita kan harus sesuai ketentuannya ya. Ini saya dari tadi pagi ini ngomong terus, jadi agak seret juga gitu orangnya. Tapi bukan COVID, jadi negatif. Begini, jadi di ambulan itu, di tim mobile itu kita siapkan surat tugas. Nah, nanti kan namanya pecalang kan petugas yang diberi kekuasaan untuk itu, nanti ditunjukkan itu. Itu kita siapkan itu. Baik. Terima kasih Pak Dirut, informasinya sudah amat sangat lengkap yang kira. Tapi mungkin ada satu hal yang masyarakat masih ingin tahu Pak, karena Rumah Sakit Sanglah kan merupakan pusat rujukan untuk kasus-kasus COVID-19, terutama untuk yang levelnya sedang sampai berat gitu ya Pak ya. Nah mungkin Bapak bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat, bagaimana sih sekarang update pelayanan COVID-19 di RSUD Sanglah Denpasar? Wah, ini yang kita menyapa ini
ini lengkap sekali ya, sekarang sampai ke COVID juga. Ya, baik, betul ya, kita Rumah Sakit Sanglah ini sebagai pusat rujukan COVID juga yang ada di Bali, dan kita mendapat tugas terutama untuk kasus-kasus yang sedang, berat dan kritis ya. Itu saat ini kita kesiapan kita memiliki khusus untuk tempat tidur COVID itu banyaknya 202 tempat tidur ya, 202 tempat tidur. Kemudian itu untuk yang isolasi biasanya. Kalau yang membutuhkan ICU itu kita punya 54 tempat tidur. 54 tempat tidur. Saat ini, hari ini, dari gambarannya hari ini untuk isolasi biasa itu bor itu bed occupancy rate itu tingkat hunian pasiennya itu sampai 46%. 46% itu artinya separuh aja tidak terisi. Jadi sangat amat apa ya namanya, tidak ada kekhawatiran bagi masyarakat ketika membutuhkan tempat tidur ya, karena separuh aja masih lebih dari kosongnya itu. Kemudian yang ICU itu memang 70% ya huniannya. Tapi kan kalau 70% masih sisa 30%. Tapi sesuai ya Pak ya. Sesuai. Berarti yang kita rawat memang yang berat-berat Pak. Yang berat-berat. Nah itu pun kita tidak mau masyarakat khususnya di Bali itu nanti ketika membutuhkan rawat inap di Sanglah tidak mendapat tempat tidur untuk COVID ini. Sehingga dengan buat begitu aja kita terus berproses untuk mempersiapkan tambahan. Masih menambah lagi ya Pak ya? Nambah lagi supaya betul-betul aman. Bali ini supaya jangan sampai ada masalah. Jadi apalagi sampai meninggal karena tidak mendapat tempat ya Pak. Nah kita karena Sanglah, jadi kita siapkan yang ICU. Yang ICU ya Pak? Ya, intensive care unit ya. ICU itu lagi 11 tambah 13 lagi 24 tempat tidur. Ya ini sudah hampir selesai. Sudah hampir selesai. Ya, harapan kita ya jangan tidak dipakai lah. Ya, gitu, harapan kita kan pandeminya berakhir ya Pak. Iya, artinya apa? Artinya pandeminya berakhir, jangan dipakai. Tapi kalau dibutuhkan kita sudah siap. Itu jadi saya kira itu perkembangan pasien di Sanglah ya. Jadi artinya tidak merah itu maksudnya tidak darurat untuk tempat tidur. Jadi kita sudah menyiapkan, terutama nanti sudah akan hampir siap untuk penambahan ICU-nya gitu Pak ya. Supaya fungsi kita sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 untuk kasus yang sedang berat kritis itu memang benar-benar bisa kita laksanakan. Dan artinya tidak ada kekhawatiran untuk tidak mendapat tempat kan. Betul. Dan itu tadi harapan kita jangan terpakai lah. Apalagi ini kan vaksinasi sudah berjalan. Betul. Saya sendiri sudah 2 kali, jadi ya semoga artinya ini memberikan. Semoga sudah terbentuk Pak antibodinya. Bapak sudah mengecek antibodinya berapa? Sepertinya belum dicek pun sepertinya kuat. Kuat Pak ya. Semangat Pak. Enggak jualan ya. Baik ya. Baik, terima kasih Pak Dirut untuk informasi terkait dengan pelayanan COVID-19. Dan terakhir mungkin Pak, sebelum kita tutup acara Direktur Menyapa ini, Bapak ada himbauan kepada masyarakat Bali, masyarakat Denpasar terkait dengan Hari Suci Nyepi ini Pak. Ya, tentunya kita sebagai umat Hindu ya, tentunya ikuti sudah sesuai dengan ketentuan Parisada Hindu Dharma ya, untuk melaksanakan catur berata penyepian ya, amati geni, amati karyo, amati galungan, amati lelanguan gitu. Ya kita ikuti dan semoga kita semuanya dapat melaksanakannya dengan tertib, dengan lancar tanpa ada halangan. Tapi seandainya pun tentunya membutuhkan harus ada pelayanan di Rumah Sakit Sanglah, kita siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang terakhir jangan lupa, karena tadi terakhir kan topiknya COVID ya, ditanyakan. Jadi jangan lupa tetap harus memakai masker, promkes ya Pak. Ya, promkesnya terus tetap, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan itu terus dilakukan walaupun sudah divaksinasi. Ya, betul sekali Pak ya. Jadi promkes tetap harus dilaksanakan, pesan dari Bapak Dirut ya, walaupun sudah divaksinasi gitu Pak ya. Baik, terakhir himbauan dari Pak Dirut, semoga bermanfaat untuk semeton sehat semua. Terima kasih Pak Dirut untuk waktu dan informasi yang sangat berguna bagi semeton sehat Bali dan sekitarnya Pak ya. Karena saya yakin follower Instagram RSUD Sanglah tidak hanya dari Bali Pak. Pasti ada dari Lombok juga, dari NTB pasti Pak ya. Dan semeton sehat semua. Sampai di sini acara Direktur Menyapa pada sore hari ini. Kami harap apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Sampai jumpa di acara Direktur Menyapa berikutnya. Salam sehat dan Om Santi Santi Om Santi, Santi. Santi, Santi. Om.